mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu amarah ini terhubung cahaya goibnya di antaranya dengan darah. Oke. Dengan tulang belakang. Itu di antaranya. Oke. Nanti kajian ini sudah saya bukukan di Santri Mutawasid. Nanti lebih jelas di situ dipaparkan tentang hubungan-hubungan nafsu dengan organ tubuh. Dalam pelajaran yang kemarin-kemarin, sampean telah mendengar bahwa nafsu amarah ini pintunya di telinga. Dari telinga, mendengar kebaikan dan keburukan. Mendengar kebaikan sampean wakaji umroh wis pira wakaji. Waduh. Kita wakaji gage sih raya gue sapi gede. Biasa loro kayak kira-kira telu wakaji. Semangat. Semangat. Mendengar kebaikan. Nah, ketika dia mendengar ketidakcocokan, bisa saja, kalau kita tidak bisa menahannya, kita iri, kita hasud dia, bahkan kita fitnah dia. Kenapa bisa begitu? Ada tekanan. Nah, karena ketidakcocokan. Lah marah itu dari mana asalnya? Dari ketidakcocokan. Nah, kalau toh kita tidak cocok dengan apa yang kita dengarkan, kemudian dari ketidakcocokan ini kita hantarkan pada pelemahan diri, maka hal-hal buruk bisa terjadi. Tapi ketika ketidakcocokan ini kita hantarkan kepada kekuatan diri kita, insya Allah semua yang diproses oleh nafsu amarah menjadi pemberkahan tersendiri. Dari tidak cocok, kemudian terhubung dengan darah. Darah naik. Teng. Kalau pernya cepat, bisa-bisa teit sampai. Itu bahasa Cirebon teit ya. Dari darah yang dimasuki amarah ini kemudian menghubungkan kepada apa? Tulang belakang. Menjadi kenceng kita. Dan nafsu amarah juga terhubung dengan paru-paru. Paru-paru menjadi sesak.
Ini berbahaya. Bisa saja kita terbunuh oleh nafsu kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Hubungan nafsu amarah ini berkaitan dengan ego, dengan emosi, egois dan sebagainya. Di sisi baiknya, nafsu amarah ini mendukung kita untuk terus menggerakkan roda kehidupan, baik agama, perekonomian dan sebagainya. Jadi kalau dikaitkan, kalau jenengan tidak ada nafsu amarahnya, jenengan nggak bisa usaha. Diem aja di kamar. Ya. Itu saudara. Nafsu sufiyah ada di sini, di atas hati kanan. Dia terhubung dengan hidung. Macam-macam Bapak Ibu. Nafsu sufiyah adalah nafsu yang mendorong untuk bangkit. Dan nafsu sufiyah ini adalah nafsu yang melemahkan diri untuk bangkit. Tanpa sufiyah, ketika kita mengalami kegagalan dari proses nafsu amarah, kita nggak bisa bangkit. Oke, usaha kita jatuh berkali-kali. Oke, walaupun nafsu amarah sudah berjuang siang dan malam. Tapi ketika jatuh, siapa yang mendorong? Nafsu sufiyah. Oke. Banyak hubungannya. Kenapa kita harus iri? Kita bisa kok, kita mampu kok. Tetangga kita beli motor, kita bisa kok mampu. Walaupun sekarang saya sedang begini, sedang jatuh ketimpa. Mampu. Itu sufiyah. Tapi juga sufiyah melemahkan diri kita. Tertarik ke dunia ketidakmampuan. Kemudian mengkerdilkan diri. Bahkan main senggol. Karena yang namanya persaingan. Gitu? Bisa saja senggolan. Itu sufiyah. Banyak lagi hubungan-hubungan dari goibnya nafsu sufiyah kepada organ tubuh kita. Nah, poinnya ini adalah nafsu yang berjalan di dualisme. Kebaikan dan keburukan. Ini harus kita pahami. Sebelah mana? Sebelah kanan. Makanya para ahli zikir itu menghujamkan hati dengan zikir isbat. Illallah. Itu diarahkan sebelah kanan. Tapi ketika Anda menghujamkan di sebelah kiri, nikmatnya bukan kepala. Dicoba. Nikmatnya bukan kepala. Tanpa lama-lama, tanpa banyak-banyak hitungan zikir,
hati yang sebelah kiri langsung merasakan kehadiran Allah. Begitu cepatnya di hati yang sebelah kiri. Kebanyakan senang orang itu yang sebelah kiri. Makanya kalau zikir dihujamkannya ke kiri. Benar tidak? Sekarang sampean tahu denah nafsu. Ini kenapa mudah merasakan hadirnya Allah ketika zikir. Karena yang sebelah kiri ini menjadi nafsu yang dirahmati. Tuh, satu. Kedua, nafsu kamilah ini terhubung dengan ruh. Terhubung dengan ruh. Sebelah kiri. Semua terhubung dengan roh. Oke. Saya perjelas bagaimana semua ini terhubung dengan roh. Sebelah kanan, sebelah kiri punten, ini terhubung dari Rodiah, Mardiah, Kamilah. Ada hubungannya? Ada. Nah, dibantu oleh nafsu mutmainah. Makanya zikir yang sebelah kiri itu mudah. Tapi yang sebelah kanan lama terasanya. Kenapa? Karena kotoran hati, kemelekatan hati terhadap materi ada di sebelah kanan. Nah, maka setelah tahu ini, poro bapak, poro ibu, monggo, banyakin zikir hati, hujamkan sebelah kanan. Walaupun lama. Tidak seperti sebelah kiri. Illallah. Sok aja beda sama yang kiri. Beda. Tapi lama-lama ketika zikrullah itu terus menembus lapisan-lapisan nafsu yang masih dualis, insya Allah kotorannya bersih, yang melekat hilang, rekaman-rekaman yang ada di nafsu sufiyah hilang, rekaman buruk yang selalu menghantui kita hilang, menjadikan nafsu yang berada di sebelah kanan hati mudah untuk diarahkan, mudah untuk diatur. Kalau sudah mudah, dia akan membantu proses-proses awal sampai kepada proses akhir tujuan nafsu itu diciptakan. Ibadah, gak ada nafsu amarah, susah sampean. Sampean datang ke sini
Siapa yang mendorong? Nafsu amarah. Dari rumah duduk ke sini, nafsu amarah. Jadi akhirnya fitrah dari tujuan 3 lapis nafsu ini tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saat ini, karena panjang nanti penjelasannya, saya tidak menjelaskan mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah dulu. Oke. Karena ada acara beat dan talqin. Terpenting kita sekarang paham bahwa zikir isbat harus dibanyakan ke sebelah ya. Karena selama ini sampai diarahkan ke sebelah apa? Kang, di mana sih Kang penghujamannya? Ya. Yang namanya hati, ya di antara rongga dada dan rongga perut, di tengah-tengahnya. Cuman, lebih gede ini yang sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri. Ya. Nah, dengan ini Bapak Ibu paham, berarti di sekitar sini ya, di bawah apa? Punting susu ya, di bawah punting susu. Nah, kalau ngepas enak loh. Kalau belum ngepas nanti kurang enak. Cari pasnya. Kalau sudah cari pasnya, ketemu, berarti sampai menemukan hubungan itu, jalan itu. Ya. Nikmatnya bukan main kalau pas. Kalau belum pas terus ya. Terus nggih. Nah, itu hati sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ya sama begitu ya. Sama di bawah sekitar susuan juga. Nah, cuma kalau mau menghantam sufiyah, mengucapkan sufiyah, itu harus di atas susu. Karena memang dia di atas. Paham maksud saya? Makanya ada keterangan zikir di atas susu 2 jari dan di bawah susu 2 jari. Ya. Nah, itu mengaitkan dengan tempat-tempat lapisan nafsu. Nah, yang penting mau di bawah susu maupun di atas apa? Punting susu, yang penting sebelah kiri saja terus. Itu awalnya ya. Sebelah kanan terus ya. Saya salah. Ngapunten. Sebelah kanan terus diujamkan. Terus. Nah, awalnya kotoran dulu yang di apa? Dibersihkan. Setelah bersih, baru ngisi. Ya, ngisi dengan apa? Zikir. Jadi pertama memang zikirnya untuk membersihkan. Oke. Nah, sesudah tahu ini, nanti di mutawasid itu zikir umumnya lama. Maka di mana berada, silakan. Kita isbatkan di umum itu dalam hati kita untuk terus illallah. Di pasar juga illallah, yang saya tuju Allah, yang saya cintai Allah, yang saya senangi Allah. Di mall juga begitu, di sawah juga begitu, dimanapun begitu silakan. Bebas mau menghujamkan di mana, mau di kanan apa di kiri. Tapi ngapunten nggih, malam ini kita sudah tahu semua
ternyata di sini yang harus diperbanyak sebelah kanan. Sudah jelas? Ya, sebelah kanan. Kang, kalau mau kiri, nggak apa-apa, kiri. Tapi loh, sekarang dibanyakin loh yang ini loh. Oke? Karena tadi disinilah tempat nafsu yang belum diberkahi. Jadi kotoran ada di sini. Ya. Nah, ini hati. Dia bisa memerintahkan. Karena di dalam hati ini bersemayam nafsu. Memerintahkan siapa? Memerintahkan otak. Jadi hati memerintahkan otak. Berarti kalau intinya nafsu memerintah akal. Ya. Di akal sendiri ini ada di dalam kepala kita sendiri ada otak. Ada otak besar, ada otak kecil. Ya. Dan ada otak inti yang di tengah-tengah otak besar. Di tengah-tengah otak besar ada bagian kosong dan ada seperti cenilan, dan ini tidak dialiri darah. Disinilah tempat akal itu bersemayam dengan lapisannya. Jadi ada akal, ada angan-angan, ya, ada latifah ilmu, ada sir ilmu, ada nur ilmu, ada zat pribadi. Dan nanti ini yang tersambung dengan Baitul Makmur. Jantung tersambung dengan Baitul Muharram. Begitu istimewanya kita. Bukannya di sini itu Baitul Muharram, bukannya di sini itu Baitul Makmur, tersambung. Lebih nyaman kayaknya ya. Tersambung. Mohon maaf ya. Tersambung. Artinya kita itu dalam per 5 menit, kalau kita sadar ke dalam, ternyata lebih dominasi ke arah rohani dibanding ke arah jasmani. Tapi kita kan hidup di dunia, Kang. Terus apa? Melanjutkan kehidupan dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara materi. Tapi kenapa dalam 5 menit kok dominasi ke arah rohani? Di naskah Satariyah, saya baca, ya dohir, ya batin, ya dohir. Selama hidup tidak terpisah. Artinya walaupun kita itu sedang bergerak untuk memenuhi kebutuhan materi, tapi tetap saja rohani itu mendominasi. Punten. Kalau sampean usahanya kepada seni, mungkin bikin kesenian ya, yang tentunya harus dijiwai. Kalau toh sampean masuk ke dominasi kesadaran rohani, maka biasanya seni yang sampean garap itu satu, ngapunten nggih, ada kelebihannya. Ini bicara kelebihan nih. Makanya banyak orang dulu yang membuat sesuatu dan memiliki energi yang luar biasa.
Karena saat dia membuat itu, dia mendominasi kesadarannya terhubung kepada rohani. Ada energi yang bermunculan. Makanya para aulia, walaupun dia jalan di pasar, itu kan dalam keadaan jasmani ketika orang melihat. Tapi bagi wali itu sendiri, dia dominasi ke rohani. Karena saat itu wadah sudah bukan sesuatu apa, hanya sebagai tempat untuk mengaplikasikan visi kelangitan di bumi. Dia tebarkan di pasar itu energi yang luar biasa, hasil dari dia terhubung dengan rohani. Ya, sampean kerja kasar kuli, tebang pohon, cik, 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 cik. Nah, secara perhatian mungkin jenengan menebang, gitu. Perlu pemusatan agar jangan sampai pohon ini merobohi diri kita, tubuh kita, jasmani kita. Nah, tapi walaupun begitu harus waspada, tetap rohani itu mendominasi. Cuman kitanya nggak mau terhubung. Alasannya gimana, Kang? Sudah saya jelaskan kemarin. Kita itu terdiri dari 7 susunan diri. Yang 6 itu rohani, yang 1 itu jasmani. Artinya secara hak bagi kita manusia, itu lebih banyak rohaninya dibanding jasmani. Cuma kita nggak mau masuk saja. Makanya dulu di film Mbah Jaka Tingkir itu bisa mengalihkan pohon yang tumbang karena mau menumpahin seorang anak kecil. Ingat nggak? Jangan hafal Jaka Tingkir ngombe dawet. Wah, apa itu? Ya, marahi mumet ya. Artinya apa? Ada kuasa yang berlebih untuk pemanfaatan. Di samping itu juga bagi pelaku tersambung walaupun dalam keadaan jasmani atau umum di dunia. Rohaninya bergerak tersambung. Niku sederek. Itu penjelasan kecil mengenai dari manfaat. Secara hubungan hanya dia sendiri yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, ini nanti ada cahaya yang luar biasa yang terhubung. Cahaya apa, Kang? Cahaya yang berasal dari nur. Di sini, di dalam ruh ini, nanti ada nur. Kemarin dijelaskan, di diri kita ini ada nur insya. Dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammadnya dari mana? Dari Nur. Artinya ada nur. Nur ini nanti terus menerangi sir. Terus menerangi ruh. Berarti di sini terang. Di jantung. Di sini terang. Nah, nanti cahaya yang dari nur yang berada di jantung ini akan ke sini. Ke apa ini?
mutmainnah. Di sini di tengah-tengah. Ini sebagai penyeimbang antara dua nafsu yang diberkahi sama yang belum diberkahi. Nah, nanti dari sini naik ke sini. Ke apa? Otak inti. Orang Jawa bilangnya sodo panguripan. Sodo panguripan. Sodo iki sada iku biting. Jadi ada gabungan beberapa cahaya yang warna-warni seperti pelangi. Dan ini memancar dari ruh ke hati, kemudian naik ke otak inti. Kenapa Kang proses penurunannya begitu? Ya dari nur ke sir ke ruh. Nah di sini nanti dari ruh nafsu, setelah nafsu akal. Begitu. Cara kerja di 7 susunan diri kita. Nah, nanti memancar ke sini dan nanti dari otak inti ini memancar ke seluruh tubuh. Nah, makanya kalau sampean merem nanti tembus sampean melihat ada cahaya di dalam otak inti Anda jenengan ini memancar ke seluruh tubuh. Makanya tubuh itu nurut sama sebagai pengatur. Nah, niku Bapak Ibu. Nah, kalau toh kita ininya banyak kotorannya, kita sehari-hari masih bergelut dengan nafsu yang belum dirahmati. Nah, pancaran hati dari apa? Ruh. Belum memasuki sebelah kanan. Paham ya maksud saya ya? Nah, menjadikan nanti otak kita kurang begitu agresif dalam menangkap perintah hati. Ada kekacauan karena memang di otak ini butuh bantuan dari nafsu. Ada kekacauan. Nah, kalau ini kacau, menjadikan tubuh kita juga karepe dewek bae. Sopo sing arep ngeling nang yen dudu awake dewek. Gusti. Nah, penting hari ini, malam ini kita dapat pengetahuan tentang hati sebelah kanan. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersama mengaji, membahas sedikitnya tentang pengenalan hati dan lapisannya. Ini kalau diterangkan semua bisa sampai pagi kita. Ya, cukup di sini dulu. Kapan kita lanjutkan di lain kesempatan. Oke. Ngapunten, nanti sebentar lagi kita akan naik di santri masjid. Nah, nanti jangan salah, banyakin di kanan. Ya, boleh di kiri, tapi pesan saya banyakin di sini. Ini jarang disentuh sampean nih. Oke, terima kasih, matur nuwun. Semoga kita makin mengenal diri dan makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Ngapunten kalau banyak kesalahan, banyak kekurang tepatan, kekeliruan. Namanya juga saya manusia biasa, tapi begitulah sedikitnya
keterangan tentang letak-letak hati beserta dengan lapisan-lapisannya. Nggih, matur nuwun. Mohon maaf dari saya. Salam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.